Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala musalliyan musalliman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati semua rekan-rekan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa meneruskan kembali kegiatan kita ngopi sinambi talabul ilmi. Jadi kita ngopi ngaji santai, dan semoga apa yang kita lakukan di malam ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Meneruskan kajian kita kitab Safinatun Najah. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan rukun Islam. Kita lanjutkan pada kesempatan ini kita akan mengkaji terkait dengan rukun-rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid daraini amin ila an qala faslun utawi iki fasal arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sitatun nenem antuk minabillahi suwici iku iman sapa sira billahi ing Gusti Allah wa malaikatihi lan iman ing para malaikati Allah wa kutubihi lan iman ing kitab-kitab Allah wa rusulihi lan iman ing utusan-utusanipun Allah wa yaumil akhir lan iman ing dina akhir wal qadari lan iman ing qada qadar khairihi baguse qada qadar wa syarrihi lan alane qada qadar. Ya, jadi rukun iman sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin, yang namanya rukun tentunya harus berurutan. Ya, rukun iman ada 6. Ya, rukun iman ada 6. Ini berangkat dari hadis Nabi yang ketika itu Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi seseorang. Jadi ceritanya sahabat sedang berkumpul, kemudian ada seorang datang, tamu yang datang, kemudian mendekat pada Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, mal Islam?" Pertama yang ditanyakan adalah Islam, kemarin kita sudah bahas. Kemudian yang berikutnya ditanyakan, "Wa mal iman?" Iman itu apa wahai Muhammad? Ini tamu ini bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wa yaumil akhiri wal qadari wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini berangkat dari hadis Nabi itu. Kemudian para ulama memberikan kesimpulan rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Ya, kalau saya buka di kitab sarahnya kitab Arba'in, ya, yang dimaksud dengan al-iman itu secara umum al-iman itu ada makna daripada iman adalah at-tasdiq, yakni membenarkan. Jadi membenarkan. Al-imanu billah berarti membenarkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maujud, yang memiliki sifat keagungan dan kesempurnaan serta sifat keindahan. Ya, ini banyak keterangannya, ya, dan Allah itu bersih dari segala kekurangan. Ya, berbeda dengan makhluk, ya. Kalau makhluk itu mesti ada kekurangannya, dan tidak ada makhluk yang sempurna, tidak ada. Ya, tidak ada makhluk yang sempurna. Nah, ini maksud daripada iman kepada Allah. Ya, ini membenarkan, ya, namanya orang membenarkan kan berarti dia sudah berdasarkan, kalau kita bicara dalil, ya, berdasarkan dalil, ya, baik dalil nakli ataupun dalil yang sifatnya itu adalah dalil kauniyah. Ya, dalil nakli itu ya maksudnya dalil yang tertulis, ya, di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Ya, ini makna daripada iman. Ya, berarti kalau iman membenarkan Allah Subhanahu wa taala atau mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wujud, yang wajib disembah. Ya, berarti juga mengimani
semua sifat-sifat Allah. Ya, dalam kitab Aqidatul Awam, Nadhaman Aqidatul Awam itu disebutkan bahwasanya sifat-sifat Allah itu ada 20, ya, ada 20 sifat Allah. Ya, perlu diketahui bukan berarti sifat Allah itu dibatasi 20 itu saja, enggak. Karena apa? Karena Allah itu adalah zat yang tidak terbatas. Ya, jadi tidak ada batasnya. Tapi yang perlu kita pahami adalah kenapa kok disebutkan sifat wajib Allah itu 20. Bukan berarti ini membatasi Allah, enggak, tidak. Tapi di waktu itu, di zamannya Abul Hasan al-Asy'ari itu terjadi dua faham yang melenceng, ya, dua faham yang menyimpang. Karena apa? Mereka memahami tentang konsep ketauhidan ini dari ilmu filsafat, ya, dan itu menyebar ke seluruh, hampir sampai rajanya pun di kerajaan itu terpengaruh dengan faham filsafat ini, ya, yang memahami ketauhidan dengan cara pandang filsafat. Lah kemudian Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari ini kemudian beliau awalnya dulu juga katakanlah dulu itu Mu'tazilah, ada kelompok menyimpang, diantaranya adalah Mu'tazilah. Lah beliau dulu Mu'tazilah tapi mendapatkan hidayah dari Allah kemudian tobat dan kembali pada jalur yang lurus. Lah beliau mengkanter melawan faham-faham Mu'tazilah ini dengan cara filsafat juga, ya, sehingga membuat suatu konsep bahwasanya sifat Allah ada 20. Allah memiliki sifat wajib, Allah memiliki sifat jaiz, Allah memiliki sifat muhal. Ini maksudnya dalam rangka supaya mudah difahami saja, untuk pendekatan kepada orang awam supaya mudah difahami, ya. Kalau tidak dirangkumkan, disimpulkan, ini akan sulit memahami. Karena kalau harus memahami langsung dari Al-Quran ataupun hadis, bukan levelnya kita, ya, bukan levelnya kita. Al-Quran dan hadis ini tidak lepas daripada bahasa Arab. Maka di para ulama al-hadis ataupun al-tafsir ini termasuk syarat orang itu bisa dikatakan sebagai mufassir atau dikatakan sebagai muhaddis, itu harus menguasai bahasa Arab, ya. Karena apa? Tidak mungkin nanti kalau hanya bisa bahasa Indonesia, apalagi memahami Al-Quran dari terjemahan. Karena terjemahan bahasa Indonesia itu belum cukup untuk menerjemahkan bahasa Arab. Kok jangankan menerjemahkan bahasa Arab, bahasa Indonesia menerjemahkan yang masih satu kepulauan, ya, bahasa Jawa lah, itu saja masih belum bisa sepenuhnya loh. Contoh bahasa Jawa ada apa sih itu? Kunduran. Ya, kunduran itu bahasa Indonesia ora nemu. Nah, nek abi guru kami, Abi Ihya, menggambarkan luasnya bahasa Arab itu seperti bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini contoh sekarang sama-sama dalam penggunaan air. Ketika air itu digunakan untuk muka, ya, berarti dalam mencuci, ya. Kalau yang dicuci itu adalah muka, kalau bahasa Jawanya raup, ya kan. Nek sing dibasuh itu tangan, wiji, ya, wiji, wiso. Kemudian non sewu nek sing dibasuh iku bokonge, cewek, ya, dan lain sebagainya. Nah, bahasa Indonesia enggak ada. Ya, mencuci muka, mencuci tangan, cuci pantat, ya kan. Nah, jadi ini dari masih dalam satu negara saja bahasa Indonesia itu masih ya kurang komplit lah untuk menerjemah, apalagi bahasa Arab yang itu sudah beda negara gitu loh. Nah, dan itu juga ada bahasa-bahasa dalam bahasa Arab itu yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu malah enggak nemu gitu loh, harus dijelentreh nih. Nah, ini dalam memahami Al-Quran atau hadis itu menjadi syarat adalah menguasai bahasa Arab, ya. Apalagi sekarang ini kan kadang-kadang orang sudah merasa belajar Al-Quran kemudian hanya dari terjemah saja sudah merasa wah. Saya pernah dapat cerita dari Habib Abdullah Jogja,
Jadi Habib Abdullah Jogja ini punya murid dulu belajarnya ke Habib Abdullah ini. Kemudian setelah murid ini kuliah, begitu kuliah kemudian dia ya dikuliahkan banyak ya, halakoh kajian-kajian itu kan banyak. Lah kemudian langsung ada ungkapan seperti ini. Sekarang kembali kepada Al-Quran dan hadis. Akhirnya orang ini belajar Al-Quran dan hadis padahal belum bisa bahasa Arab. Yang dia pelajari ya dari terjemahan itu. Wah, sudah merasa wah kita lah sekarang saya sudah tidak harus belajar repot-repot dari dari Ustadz ini, dari kiai ini, dari ini ya, langsung belajar pada Al-Quran dan hadis ya, sudah merasa gini. Begitu datang ke Habib Abdullah cerita, alhamdulillah Habib, sekarang saya sudah menemukan jalan yang lurus. Cerita gitu, jalan lurus. Jadi belajar itu langsung kepada Al-Quran dan hadis. Nah, belajar kepada Al-Quran dan hadis. Loh, terus nggak perlu dong kalau seperti itu, berarti nggak perlu belajar ke imam tidak mengikuti madhabnya Imam Syafi'i atau Imam Malik. Enggak, sampai dia itu karena ya istilahku wong semangat tapi rapati ngerti kan gitu. Akhirnya sampai mengucapkan gini, oh, Imam Syafi'i itu bodoh. Wah, jadi Imam Syafi'i kan belajarnya nggak langsung ke Al-Quran dan hadis, tapi tetap melalui guru-gurunya ya, memahami Al-Quran dan hadis itu melalui guru-gurunya. Dia ngomong seperti itu, Imam Syafi'i itu bodoh. Wah, ini Habib ini aslinya rada mangkel hati ini, kurang ajar. Imam Syafi'i dilak bodoh. Akhirnya oh ya Imam Syafi'i bodoh. Nek sampean berarti sampean sekarang sudah mulai punya ilmu ya? Iya, punya ilmu. Waduh, dia ngomong gitu. Kemudian gini, kalau kamu sudah merasa punya ilmu, saya mau tanya. Nah, Habibnya ini dengan cara ini dakwahnya ya cucunya Rasulullah juga mewarisi cara dakwahnya Rasulullah juga. Jadi dengan santun. Kalau kamu sudah merasa punya ilmu, sekarang saya mau tanya. Oh, silakan. Waduh. Silakan. Nah, Habibnya langsung tanya. Saya ingin tanya. Syarat-syaratnya istinja itu apa saja? Nah, mahasiswa yang merasa sudah punya ilmu tadi ditanya syarat-syaratnya istinja itu bingung. Istinja itu apa, Bib? Katanya tidak punya ilmu, ditanya syarat-syaratnya istinja, bingung dia. Ini menggambarkan. Jadi tentang istinja saja. Ini istinja ini kan bahasa Arab tuh. Ya, istinja saja masih tidak bisa tidak tahu artinya, apalagi bahasa-bahasa hadis yang lain atau bahasa-bahasa Al-Quran yang lain, bahasa yang sederhananya saja tidak tahu ya. Itulah orang ya, fenomena kadang-kadang kita menemukan orang itu terlalu semangat tapi kadang-kadang ilmunya itu masih belum seberapa. Yes, kalau guru besar kami, yang maksud guru besar itu adalah Buya Said Muhammad, gurunya guru kami. Itu mengatakan orang kalau punya semangat tanpa ilmu itu wis rakaruan, nabrak kono nabrak kiri nabrak kono. Tapi orang kalau punya ilmu nggak punya semangat kayak watu gede, gue tak gede tapi orang nak manfaatnya ya. Jadi kayak watu gede kan, yes kita gede tapi apa manfaatnya? Nah, ilmu ini ibarat orang yang punya ilmu tapi tidak punya semangat. Tapi kalau orang punya semangat tidak punya ilmu, yes kayak supir ya toh, durung belajar durung teteh wis nyupir. Wah, ya nabrak rono nabrak ini ya. 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 Kemudian yang kedua, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki para petugas ya, para petugas yang setiap para malaikat itu mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, ada yang ditugaskan untuk membagi rezeki, ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa dan lain sebagainya. Nah, ini jadi dan disebutkan juga dalam Nadam Aqidatul Awam itu sebagaimana tadi disebutkan Allah punya sifat wajib 20. Lah, malaikat itu disebutkan dalam Aqidatul Awam itu ada 10. Padahal malaikat tidak hanya 10. Yang dimaksud 10 itu yang tersebut namanya.
yang tersebut namanya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Seperti tadi juga sifat Allah memiliki sifat wajib 20. Yang maksud 20 itu adalah yang tersebut ya yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Tapi Allah tidak terbatas ya. Malaikat juga, malaikat itu banyak sekali, saking banyaknya Rasulullah pernah bercerita bahwasanya ars itu ya, ars itu sudah Rasulullah mendengar suara apa sih nih? Nek amben dilunggui, sing amben ku mestine dilunggui wong loro, iki sik kuat. Tapi nek mestine amben iku dilunggui wong loro kok dilunggui wong 5. Kan akhirnya kan ono suarane kriet lah. Ini ars itu seperti itu, langit itu seperti itu, langit ya. Karena saking banyaknya malaikat, Rasulullah menceritakan setiap hari ada malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak keluar lagi. Ya, tidak ada sejengkal di langit kecuali di situ ada malaikat. Nah, itu Rasulullah menceritakan seperti itu. Ya. Dan ini para malaikat memiliki tugas masing-masing ya, dan tidak pernah melanggar ya, tidak pernah melanggar, tidak pernah maksiat, tidak pernah melalaikan tugas-tugasnya. Ini para malaikat ya. Kemudian yang berikutnya adalah iman kepada kitab-kitab Allah ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, ini yang dimaksud kitab-kitab Allah ya, kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul. Kalau kita, karena kita adalah umat terakhir, umatnya Nabi Muhammad ya, kitab suci kita adalah Al-Qur'an. Tapi kita tetap mengimani semua kitab-kitab suci yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul. Mulai dari kitab Zabur, kemudian Taurat, Injil, kemudian yang terakhir adalah kitab suci Al-Qur'an. Ya. Setelah kitab suci Al-Qur'an, maka semua kitab-kitab suci yang lain ini tidak berlaku. Karena apa? Karena sudah disempurnakan oleh Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi Al-Qur'an ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab suci yang terdahulu. Ya. Ini kalau bicara dalil daripada iman kepada rukun iman ini tadi, kalau dalam hadisnya sudah saya sebutkan tadi ya. Kalau dalam Al-Qur'an ada disebutkan di biasa kita baca ketika tahlil itu loh. Amanar Rasul bima, bukan itu. Kulun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi lah. Ini kalau dalam Al-Qur'an, dan masih banyak dalil-dalil lain terkait dengan rukun iman tadi. Ya. Kemudian berikutnya iman kepada para rasul. Ya. Kepada para rasul, yakni para utusan Allah. Allah menciptakan manusia ya untuk beribadah. Ya. Terus tentunya Allah sudah menetapkan bagaimana cara ibadahnya manusia itu, atau Allah sudah menentukan hubungan, bagaimana menjalin hubungan antara makhluk dengan sang penciptanya. Nah, disitulah Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengajarkan ya, untuk mengajarkan kepada umat manusia. Nah, jadi semua aturan sudah ditetapkan oleh Allah lah. Untuk mengajarkan aturan-aturan ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Ya. Dan para nabi dan rasul ini itu adalah sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilahnya itu pendaftaran, tidak ada ya. Ya, sekolah menjadi nabi dan rasul itu tidak ada. Kalau para nabi beda dengan para wali. Kalau para wali ada sekolahnya, ada madrasahnya. Kalau para wali seperti di Indonesia kan dikenal Wali Songo itu ya. Itu ada madrasahnya, ada sekolahnya. Kalau orang pengen jadi wali, ada sekolahnya, dan kurikulumnya tidak banyak. Kurikulumnya tidak banyak ya. Imam atau dalam kitabnya Al-Imam atau Ilah Al-Iskandari itu 3 min sya'ni ahlillah, termasuk keadaan atau haliyahnya para wali Allah itu hanya 3 ya. Kalau kita bisa mengamalkan 3 ini, bisa jadi walinya Allah
Ya, Contohnya, Pak. ya, 3 ini ya. Ini kalau kalau para wali masih bisa diusahakan. Untuk menjadi wali masih bisa diusahakan. Tapi kalau menjadi nabi dan rasul wis ndak ada. Ndak ada lowongan, ya. Nggak ada lowongan. Tapi para wali masih ada. Bahkan ketika wali Allah, kekasih Allah ini ada yang meninggal, mesti ada yang menggantikan. Ada yang menggantikan. Ya. Pertama, kurikulumnya itu apa sih agak lupa sih itu. Sakhawatun nufus, ya, sakhawah, as-sakhawah. Sakhawah itu loman. Sakhawatun nufus berarti loman awak. Ya, jadi wong sing gampangan, ya. Opo wis dengan orang itu entengan, gampangan, ya. Bukan gampangan itu maksudnya ya, jangan di negatifkan ya. Ya entengan lah bahasa, jadi entengan. Ya, wayahe dijal tulung ini oke, jal tulung ini oke, jal tulung ini wis ndak ada perasaan berat. Nah, ndak ada perasaan berat. Sakho loman awak, ya. Termasuk sakho ini pernah diceritakan kalau kalau para sahabatnya Nabi itu bukan hanya sakho, ya, tapi sampai isar. Kalau sakho ini kan entengan, selama saya bisa, selama saya punya, gitu ya. Selama saya punya, saya saya kasihkan, ya. Kalau para sahabat ini isar, bahkan mengutamakan orang lain. Saya enggak apa-apa, wis yang penting sampean, gitu loh. Nah, itu. Bahkan rela menahan susah untuk dirinya, tapi yang penting orang lain itu merasa senang. Sampai ke tingkat seperti itu. Kalau para sahabat isar, di antara orang-orang soleh juga banyak yang isar. Contoh ada seorang diceritakan, saya lupa namanya. Ada seorang pengemis datang kepada orang soleh ini. Nah, mengemis. Lah orang soleh ini waktu itu memang pas tidak punya apa-apa. Pas asap dari ini, Pak. Iya. Pas tidak punya apa-apa, dia hanya punya rumah. Iya, akhirnya rumahnya dikasihkan. Karena namanya pengemis kan juga butuh rumah toh. Nah, butuh tempat tinggal, dikasihkan seperti itu. Nah, itu sakho. Pertama sakho. Kalau sakho itu kalau guru kami Abi Ihya itu terkait dengan bicara loman, ya. Bicara loman itu ada tingkat-tingkatan. Pertama itu ya sakho. Kemudian naik lagi al-jud, ya, naik lagi al-isar. Kalau as-sakho ini untuk gambaran mudahnya supaya gampang itu. Kalau sakho contohnya kalau kita punya sesuatu 10% kita kasihkan, ya, 10% yang kita punya kita berikan, itu sakho. Atau 40%, di bawahnya 50 lah, ya, di bawahnya 50, ya, paling mentok 50 lah, 50-50, ini sakho. Ya, dimulai dari 10%, 20%, 30%, 40%, mentok 50%. Ini namanya sakho, loman sing tingkatan pertama. Loman sing tingkatan kedua al-jud. Kalau al-jud ini ketika mengasih itu tidak tidak 50%, di atasnya 60%. Wis enggak apa-apa, aku 40% sampean 60%. Ya, sampai ini tadi, sampai sampai 100%. Memberinya sampai 100%. Kalau al-isar yang tingkatan ketiga, al-isar ini kalau memberi sudah enggak perhitungan. Apa yang dipunyai dia kasihkan. Ini al-isar. Nah, loss. Loss. Itu namanya al-isar. Nah, ini yang pertama, madrasah yang pertama. Kemudian yang kedua, salamatus sudur. Jadi salamatus sudur itu hati yang lapang, hati yang memaafkan, yang tidak ada rasa dendam pada orang, tidak ada rasa ghil pada orang. Walaupun orang itu nun sewu, kita punya teman atau siapa itu membuat kita itu ngejan. Cara gampangnya ngono, mau senengane ini, tapi kita tidak pernah menampakkan itu dan menghilangkan, tidak ada rasa itu. Nah, itu kelas yang madrasah yang kedua, kurikulum yang kedua, nggak punya rasa benci pada orang. Ya, angel. Kok sakit ya, Pak? Lah iya makanya itu. Nek pengen dadi wali ya belajar iki. Nyut ta, Pak. Wis, nyut ta. Oh.
Nah, nih, yang ketiga ini ar-rahmah bil ummah. Jadi kasih sayang kepada umat. Artinya itu pada orang itu sayang, ya, sayang semuanya. Dan tidak peduli siapapun dia, bahkan kalau dicontohkan itu tidak peduli agamanya apa. Selama itu makhluknya Allah, hambanya Allah, tetap dia sayang. Tentunya dengan dengan batasan-batasannya ya. Ya bedalah ketika kita menyayangi kepada sesama muslim dengan kita menyayangi yang non muslim, tetap beda, ya. Jadi istilahnya itu ada rasa sayang, ya. Bahkan ketika melihat orang salah pun, ya, ketika orang salah pun yang dilihat itu bukan kesalahannya. Artinya maksudnya itu bukan terus dia terus dihinakan, dicela dengan karena dia salah, kemudian malah disalah-salah nih, encen salah yo, disalah-salah nih. Oh, encen apa sih kowe iki kan ngene lah. Enggak seperti itu. Tapi justru bagaimana supaya orang itu lepas dari kesalahannya. Artinya dia selamat dari bisa memperbaiki dari keselamatannya itu. Kesalahannya itu. Contoh Rasulullah ketika dakwah di Taif, beliau ngajak baik-baik. Orang Taif. Nah, ternyata responnya orang Taif ini karena sentimen pada Rasulullah itu sampai tingkat orang Taif ini mengumpulkan anak-anak kemudian dikumpulkan, dibisiki, kamu lempari Muhammad itu dengan batu yang enggak besar ya saat teman ini lempari dengan batu, terus kamu bilang Muhammad gendeng digitukan. Akhirnya anak-anak kecil ya seperti itulah, ya nyun sewu ya, ada orang gila, anak-anak arek-arek cilik, bocah-bocah cilik ya, anak orang gendeng kan ya diurai ini loh. Rasul diperlakukan seperti itu, bahkan sampai dan juga dilempari batu. Apakah Rasulullah kemudian benci? Ya, ini Nabi ya, enggak ada benci sama sekali. Apakah Rasulullah kemudian marah? Tidak. Tapi justru Rasulullah yang marah bukan Rasulullah, yang marah itu malaikat yang menjaga gunung Taif itu. Malaikat ini kemudian datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau berkenan ya Rasulullah, tak angkat gunung Taif ini, langsung tak tak blekno, nggak bosone malaikat tak blek nang orang-orang ini biar binasa semuanya. Kata Rasulullah, enggak, jangan malaikat. Bahkan Rasulullah mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk, karena berilah kaumku itu petunjuk karena mereka belum mengetahui. Ini cara dakwahnya Rasulullah ketika melihat kesalahan. Jelas-jelas itu orang kafir, musyrik, ya. Orang kafir musyrik, Rasulullah tidak langsung musyrik, neraka, ya. Tidak seperti itu, tapi justru malah didoakan supaya mendapatkan petunjuk. Ini cara dakwahnya Rasulullah dengan santun. Pokoknya kalau yang Rasulullah itu ketika yang diserang itu pribadinya, beliau itu menampakkan sikap sabarnya. Tapi kalau yang diserang, yang dihina itu adalah sahabatnya atau berkaitan dengan agama, yang dihina itu adalah Allah, Rasulullah nggak segan. Bukan berarti Rasulullah itu Nabi Rasul yang rahmatan lil alamin, ya, kasih sayang kepada semua umat, kemudian terus digambarkan santun, tidak pernah marah, tidak pernah, ya enggak. Beda urusan, ya, beda urusan. Kalau yang diganggu itu adalah sahabatnya atau ke Islam, Rasul tidak segan. Wanita kan, langsung diajak perang, ya diajak perang, gitu ya. Perang. Itu Rasulullah ya. Tapi lebih banyak itu pun istilah itu jalan terakhir ya, jalan dengan kekerasan itu jalan terakhir. Tapi Rasulullah diceritakan dalam sirahnya itu Rasulullah lebih banyak menggunakan cara dakwahnya, dan justru yang menjadikan orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam itu karena keteladanan Rasulullah, karena sikap santunnya Rasulullah. Bahkan kepada musuh pun Rasulullah masih memiliki sifat santun. Gitu ya. Ya, itu tadi kaitannya dengan iman pada Rasul. Kemudian iman kepada hari akhir ya. Ini ya, atau yang dimaksud dari akhir itu adalah hari kiamat. Ya, karena dinamakan hari akhir karena setelah hari itu
tidak ada hari lagi di dunia. Ya, setelah hari itu tidak ada hari lagi di dunia. Yang ada adalah hari akhirat. Ya, setelah nanti yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul mizan dan seterusnya sampai di surga atau neraka itu ya. Itu yang dimaksud dengan yaumul akhir. Ya. Kemudian yang terakhir rukun iman yang terakhir adalah iman kepada qada qadar, ya, qada qadar atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk. Artinya yang baik itu yang takdir Allah yang menyenangkan atau takdir Allah yang tidak menyenangkan dalam pandangan zahir kita, tetap kita mengimani. Tapi kenyataannya kita ini iman pada Allah itu masih belum 6 kita jalankan. Yo kadang-kadang 6, tapi yang sering itu masih 5,5. Karena apa? Ini disebutkan iman kepada takdir Allah yang enak atau tidak enak. Kalau kita menerima takdir Allah yang enak, ya kita terima. Tapi kalau kita mendapatkan takdir Allah yang nggak enak, kadang-kadang, waduh ya Allah kok ngini tuh. Ya. Ya. Ini ya. Jadi kalau bicara tentang takdir, ini Rasul sendiri sudah memperingatkan, idza dzukira qadar fa'amsiku. Ketika disebutkan tentang masalah takdir, tahan dirimu untuk terlalu membahas itu. Karena apa? Nanti kalau kita membahas terlalu membahas takdir, kita akan terjebak pada faham yang menyimpang. Ada faham qadariyah, ada faham jabariyah. Ini dua faham yang menyimpang, ya, karena mereka mengkaitkan takdir Allah dengan pekerjaan manusia, perbuatan manusia, sehingga ada yang mengatakan manusia itu tidak punya kuasa apa-apa, semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, sehingga kalau berarti kalau manusia itu nggak punya kuasa apa-apa, berarti yang mencuri, kalau ada manusia mencuri, berarti itu takdir Allah, ya. Nah, sehingga ada guyonan, ada orang mencuri, mencuri kemudian diingatkan, jangan mencuri, dosa itu. Loh, enggak, ini takdir Allah saya mencuri. Ini paham jabariyah. Kemudian kebalikannya paham qadariyah. Paham qadariyah kebalikannya adalah ketika Allah sudah menciptakan manusia, maka perbuatan manusia itu tidak ada kaitannya dengan Allah. Ya terserah manusia itu sendiri. Nah, itu pun juga ada guyonan atau beneran kisahnya, tapi saya pernah membaca di suatu kitab itu ada seorang yang menikah, yang perempuannya ini pahamnya tadi semua itu adalah ya sudah di kehendak Allah. Yang satunya adalah dia berhasil, yang perempuan ini beda paham dengan suaminya. Beda paham dengan suaminya orang qadariyah, sehingga dia semua perbuatan manusia itu sendiri yang menentukan. Nah, perempuan ini istrinya itu enggak bisa gini ya. Akhirnya si perempuan ini cerdas. Kalau memang semua perbuatan manusia itu yang menentukan adalah manusia sendiri, nah, perempuannya nantang suaminya. Kalau begitu, ayo kamu bisa enggak malam ini 10 ronde. Akhirnya yang laki-lakinya kan ya aku kuat. Nah, iya kan, katanya kan kehendaknya manusia sendiri. Coba kamu berkehendak seperti itu, bisa apa enggak? Akhirnya mikir juga ya. Nah, walhasil ketika membicarakan tentang qada qadar, kalau dikaitkan dengan perbuatan manusia, itu mesti akan terjebak pada yang sering itu akan terjebak pada dua faham yang menyimpang. Kalau enggak qadariyah ya jabariyah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu ambil tengah-tengahnya. Ya, ambil tengah-tengahnya itu. Ya, kemudian Rasul sudah memperingatkan ketika disebutkan tentang bahasan takdir, tahan, jangan terlalu masuk pembahasannya, nanti bisa terjebak itu. Justru yang perlu guru kami Abi Ihya Ulumuddin itu terkait dengan takdir Allah itu bukan kita membahas, tapi bagaimana kita mensikapi dengan takdir itu. Karena apa? Dibahas sampai elek pun, sampai hilang suara kita, ya kita tidak akan bisa melepaskan daripada takdir Allah. Yang bisa itu kita bagaimana kita mensikapi. Ketika mendapat yang senang bagaimana,
Ya kemarin ya di Cakro itu kalau mendapatkan yang senang, alhamdulillah. Kalau yang mendapatkan yang kurang menyenangkan, alhamdulillah ala kulliha. Ya, seperti itu caranya. Biar menepis protes kita kepada Allah. Kalau orang itu sudah protes kepada Allah, artinya protes itu ya dengan bahasa mengeluh, dengan bahasa yang macam-macam, hasil dia tidak terima dengan takdir Allah, mengeluh atau protes pada Allah, sepinter apapun. Misalnya ada orang pinter dalil, pinter apa, ngalang-ngalai Mbah Google pinter ya. Beraji langit. Wis neraka. Lagi jelas iki, jelas neraka. Nek wong kok protes nang Gusti Allah, wis mesti neraka. Nah, kalau saya bukan terus mengklaim, wah enggak ya. Ini ada contohnya. Kalau bicara tentang pintar, tidak ada yang lebih pintar daripada iblis. Tidak ada yang lebih pintar daripada iblis. Iblis itu kenapa kok ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilaknat dan di neraka? Karena apa? Dia protes. Oh iya ya. Protes kan, disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia merasa aku lebih pintar, aku lebih mulia kok Nabi Adam. Kok dukun sujud Nabi Adam? Protes toh. Allah menetapkan nabi itu lebih mulia daripada golongannya malaikat dan juga termasuk iblis itu termasuk waktu itu golongannya termasuk di softnya para malaikat. Tapi karena protes ya, kemudian dia dipisahkan dari golongan malaikat malah menjadi makhluk yang terlaknat. Kalau diceritakan nama aslinya dulu itu Azazil. Ya. Jadi para malaikat itu nama-namanya itu banyak yang pakai il gitu ya. Mikail, Israel, terus apa? Israfil, nah, termasuk Azazil. Ya, aslinya itu Azazil. Kemudian seluruh malaikat disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Kemudian semuanya sujud. Dalam artian sujud itu bukan terus sujud kayak seperti menyembah, tidak, tapi memberikan penghormatan. Masa sujud itu. Kecuali iblis ya tadi, karena dia merasa lebih. Nah, akhirnya dia protes pada Allah. Enggak ya Allah. Allah, Gusti Allah diprotes. Makanya sepintar apapun, sealim apapun, nek protes sama Gusti Allah, neraka. Ya. Karena apa? Yo iki tadi, apa nih? Nuruni Azazil. Iblis tadi ya. Nah, tapi ini untuk supaya menerima takdir Allah itu memang perlu perlu proses ya. Nah, makanya tadi saya sampaikan guru kami Abihya itu mengajarkan apapun yang kita terima, kita tetap membaca alhamdulillah. Ya, kalau senang alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kurang menyenangkan, rodok susah, rodok ora penak, ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Untuk apa? Untuk menepis protes kita pada Allah. Gitu ya. Karena apa? Takdir itu walaupun kita mendapatkan sesuatu yang enggak enak, kemudian kita protes pada Allah, mengeluh kepada Allah. Apakah dengan mengeluh itu akan merubah takdir kita? Ya tetap tidak akan bisa merubah takdir kita. Justru akan ya itu tadi ya. Iya, memperparah keadaan dengan kita mulai. Nah, itu terkait dengan rukun iman. Ya mungkin itu yang bisa sampaikan terkait dengan bahasan rukun iman ini. Untuk season berikutnya mungkin barangkali ada yang belum paham atau perlu dipertanyakan, atau mungkin ada bahasan lain yang perlu disampaikan. Monggo silakan. Pak, mau tanya Pak. Oke. Tentang ini tadi yang qada dan qadar, pemahaman Jabariyah dan Qadariyah tadi belum belum paham ya Pak. Kok ada yang menyimpang tadi? Paham yang menyimpang ya Pak? Ya, dua-duanya menyimpang. Dua-duanya menyimpang. Dua-duanya menyimpang. Itu pahaman manusia atau gimana Pak? Terkait dengan paham Jabariyah dan Qadariyah tadi ya. Nah, Oh nggih. Moga kali disambi. Iki sekarang ini kan wis forum tanya jawab, diskusi digawe santai dan bebas ya. Tadi terkait dengan Jabariyah dan Qadariyah itu dua paham yang menyimpang. Jadi kalau dulu di eranya Rasulullah SAW dan para sahabat, ini terkait dengan pembahasan tauhid itu intinya satu. Jadi taslim kepada Allah. Jadi sudah menerima sepenuhnya semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini di akidah para sahabat itu seperti itu. Kemudian turun
terjadilah tadi karena terpengaruh oleh faham filsafat sehingga yang bukan ranahnya itu dibahas. Jadi Allah ketika Allah sudah menciptakan itu membahas bagaimana Allah menciptakan, terus kalau sudah diciptakan oleh Allah, jadi sampai tingkat membahas Allahnya dibahas. Dari mana? Karena terpengaruh dengan filsafat, ya, terpengaruh dengan paham filsafat. Saya sendiri kalau ilmu filsafat itu bagaimana itu kayaknya kurang paham. Kalau yang saya pahami ilmu filsafat itu ya otak atik anu gitu loh. Tarik mata ya. Ini ya seperti kayak ayam dengan telur duluan mana itu dah. Ya tergantung toh disebutkan ayam dulu atau telur dulu. Kalau disebutkan ayam dulu berarti ayam dulu yang duluan. Kalau disebutkan telur dengan ayam duluan mana ya duluan telur. Kayak gitu otak atik itu lah. Nah itu terjadi tadi ketika Allah sudah menciptakan manusia kemudian manusia bisa melakukan sesuatu lah. Apakah perbuatan manusia ini yang manusia itu sendiri yang menghendaki atau Allah yang menghendaki? Kalau Allah yang menghendaki, nyatanya saya mau ngopi, bisa kok ngopi, minum kopi. Bisa, ya kan? Kalau apa? Bukan apa? Kalau saya tidak punya kehendak, saya tidak bisa minum kopi tadi. Kalau saya tidak punya kehendak, oh berarti perbuatan ini saya sendiri yang menentukan. Ini akhirnya jadilah tadi qadariyah tadi. Nah, kemudian di satu sisi yang egosentris berarti Pak. Boleh dibilang egosentris gitu. Aku karena saya sendiri gitu. Bahaya. Iya, Ya bahasanya ya bahasa psikologi. Yang kebalikannya tadi, ketika contoh ini kita bisa ini. Kemudian ketika ada orang sakit. Oh, saya itu nggak ingin sakit kok, nyatanya kok sakit. Wah, berarti saya tidak punya kuasa. Ya, berarti semua itu jadi yang diatur oleh Allah. Akhirnya ini. Oh, berarti Allah itu kalau sudah menciptakan manusia, menciptakan manusia, ya semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari semua perbuatannya tadi. Akhirnya kan di sini kan kalau kita kalau kita kembalikan kepada kepada asli keilmuannya, kita bicara ilmu antara ilmu dan adab nanti itu kadang-kadang harus kita harus bijak memilahnya. Kalau bicara ilmu, ketika Allah menciptakan manusia, maka perbuatan pun juga sudah diciptakan oleh Allah. Ini kalau bicara ilmu ya, kalau bicara dalil wa ma ta'malun ya Allah. Allah menciptakan manusia dan apa yang dikerjakan oleh manusia. Itu loh. Apa ya ayatnya? Kalau saya lupa ayatnya itu. Jadi ya perbuatan kita itu tidak lepas daripada kuasa Allah. Tapi kita tidak boleh. Oh saya ini mencuri ya karena saya ditakdirkan oleh Allah ini. Tidak boleh seperti itu. Ini berarti dia tidak punya adab kepada Allah. Gitu ya, kepada Allah. Nyun sewu ya, nyun sewu umpamanya. Apa contohnya ya? Aduh, kok lupa sih. Ya, contohnya itu tadi lah ya. Secara keilmuan semua yang melekat pada kita itu tidak lepas daripada kehendak Allah. Ini secara keilmuannya seperti itu. Tapi kalau kita bicara adab ya beda. Kita menisbatkan sesuatu yang buruk kepada Allah kan tidak bisa. Protes pada Allah saja berakibat fatal loh. Apalagi menisbatkan yang buruk kepada Allah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengambil tengah-tengahnya. Ya manusia itu memang benar diciptakan oleh Allah, tapi manusia juga diberikan ikhtiar. Ya, diberikan ikhtiar oleh Allah, pilihan. Ya, kamu mau milih yang mana? Gitu ya. Contoh dalam hal mendapatkan rezeki, sudah ditentukan oleh Allah dapatnya sekian. Cuma kamu pilih mana? Pilih cara yang haram atau cara yang halal. Nah, itu diberikan pilihan oleh Allah. Tapi kalau bicara tadi ya, cara keilmuan memang semuanya tidak bisa lepas daripada kehendak Allah. Tapi juga di sisi lain Allah memberikan ikhtiar, gitu ya, supaya manusia itu bisa memilih. Nah, makanya kalau bicara tentang qada qadar itu kita tidak perlu membahas terlalu panjang terkait dengan membahas terlalu panjang dan menghubungkan dengan perbuatan manusia. Tapi yang perlu dibahas itu adalah bagaimana kita mensikapi dengan qada qadar itu.
Begitu Mas, ya terkait. Mungkin nanti lebih jelasnya di lain kesempatan kita sampaikan lagi. Ya. Nah, ada lagi Pak. Hah? Ada lagi Pak. Iya, silakan. Jadi kalau takdir itu kan sudah ditentukan Pak. Wes ini nggak bisa itu bisa sudah dipatok lah Pak. Ini patoknya bisa diwain apa mboten Pak? Apa niku? Patoknya niku. Patoke Kan apa? Oh, Nek takdir kan pun dipatok ta Pak. Heeh. Nah niku saged diwai napa mboten? Iso request napa mboten sakjane niku. nek request njaluk ini boleh ya. Boleh dan gini loh. Masalahnya yang jadi masalah itu ini patokan takdir tadi ya, katakanlah rezeki, Nggih. mati apa maneh, jodoh ya, itu dipatok Gusti Allah. Tapi masalahnya kita tahu ndak patokan itu? Nggak tahu toh. Nggih. Makanya kalau kita sampean pengen sugih apa enggak? Ya pengen. Sah apa enggak kita bilang seperti itu? Sah, karena kita ndak tahu patokan awake dhewe dipatok sugih apa dipatok miskin, orang ngerti. Makanya kita boleh minta, ya Allah minta kaya, ya Allah minta bojo sing ayu, ya Allah ya njaluk umur sing panjang. Boleh, sah-sah saja kan. Ya, karena kita nggak tahu patokannya. Oh, Kecuali nek awake dhewe dikei bocoran patokanmu sakmene, wis rasa njaluk. Gitu. Jadi tetap makanya itu tadi kita diberikan ikhtiar dan patokan-patokan ini tidak dibocorkan oleh Allah, hanya Allah yang tahu. Ya. Jadi orang ala wis ya diterima ae urip kaya ngene encen wis takdir kaya ngene. Iki bukan orang yang sudah, kalau bicara orang menerima takdir apa adanya itu bagus. Berarti tingkat pasrahannya sudah sampai sudah luar biasa. Seperti Rasul sampai bersabda, inilah ahba'u rizqan liwat. Saya tidak pernah menyimpan rezeki untuk besok. Yang sekarang ada ya saya makan sekarang. Untuk besok enggak tahu. Itu memang tawakal pasrah yang tingkat luar biasa. Tapi kalau ya potongan kayak ngene-ngene iki kok ngomong alah ngene urip ngene diterima ae takdir ngene. Iku bukan karena takdirnya Allah, encen wong sing males. Ya. Berarti pancen memang orangnya yang males berusaha. Nah, jadi benar sudah dipatok, tapi yang jadi soal itu kita enggak tahu patokannya. Ya, boleh nggak kita request? Enggak apa-apa, kita nggak tahu patokan juga. Iya, Pak. Ya Allah minta ini, ya enggak masalah. Oh, kita enggak tahu patokannya. Selama permintaannya itu sing masuk akal dan mungkin loh ya. Contohnya Ya. contohnya nggak masuk akal. Contoh yang nggak masuk akal ini terjadi dan itu pun diminta gitu loh. Sesuatu yang tidak masuk akal, tidak mungkin diminta dan terjadi. Diceritakan ada seorang sahabat yang nuwun sewu sejak lahir dia dilahirkan dalam keadaan kulitnya hitam. Kulitnya hitam. Lah ndelok koncone kok putih-putih ganteng-ganteng ya, pengen lah putih. Akhirnya minta kepada Allah, ya Allah, saya minta ya Allah putihkan kulitku ya. Zaman sakmono lho ya, zaman sakmono nek saiki pengen putih ya, pengen memutihkan tubuh memutihkan bisa. Filter. Tapi tetap nggak bisa semaksimal seperti gawan lahir itu nggak bisa. Contoh muka diputihkan bisa, muka diputihkan bisa, tapi bagian tubuh yang lain bisa enggak? Nah, kalau memang tubuhnya aslinya hitam, walaupun mukanya diputihkan, ya tetap yang lainnya tetap hitam. Contoh makanya di dalam di dalam pernikahan itu, ketika mau menikah itu diperbolehkan memperlihatkan wajah dan tangan. Karena apa? Karena di dalam pernikahan itu seperti orang jual beli, tidak boleh ada unsur penipuan. Ya. Nah, contoh penipuan gini, mukanya putih ya. Coba tangannya. Wah, kok ireng. Oh, berarti aslinya ireng ngono loh. Kan berarti nggak ada unsur penipuan toh. Nah, nek sing yang mau menikah ini ternyata wis ora apa-apa wis, mukanya putih ora apa-apa, tangane ireng ya ora apa-apa, rada. sing penting. Iya, kayak apa? Nah gitu, itu ada di sahabat itu ada orang yang doa minta supaya diberikan kulit yang putih, padahal aslinya sejak lahir dia hitam. Akhirnya doa itu dikabulkan oleh Allah ketika beliau meninggal dunia, kemudian kulitnya telah berubah putih.
bukan putih pucat karena meninggal ya, memang putih bersih kulitnya. Nah, lek gomet Leo. Boleh mati. Nah, Terkabul. tahu ini kalau guru-guru kami ya wis wong awake dhewe wis model kaya ngene iki ya trimo ae. Wong model kaya ngene bentuke kaya ngene iki ya ora sak lawase ya. Ya nang donya tok nang akhirat wis ora kaya ngene maneh. Nggih napa, Pak? Nek ora takan yang saya parah. Ya, iku nek nang akhir, maksudnya nang akhirat mlebu swargane Gusti Allah, wis ora ana sing model-model potongan kayak ngene iki. Ini guru kami, Guru Abiya menyampaikan seperti itu. Belum menceritakan ada seorang nenek-nenek. Kemudian nenek-nenek iki ya patuh pada Rasulullah. Kemudian suatu ketika ketemu dengan Rasulullah, tanya pada Rasulullah, ini iseng nenek-nenek ini ya takonane ya iseng. Ya Rasulullah, nanti kalau saya meninggal itu masuk surga apa enggak? Ya bu, lah cara orang sekarang ditanya gini kan ya bu. Nah, saya masuk surga apa enggak? Nah, Rasulullah waktu itu aslinya guyon Rasulullah. Mbah, di surga itu ora ono uang tiang kados jenengan itu tuh tiang sepak kados jenengan itu mboten enten teng swarga. Mbah itu langsung aduh aku berarti nang neraka, sedih. Mbah iku sedih banget nih. Rasul padahal ngajak guyon niku. Mas Mbah rene mandah. Maksudku ngene, Mbah. Sampeyan iku saiki tuwek ya. Tapi mben nek mlebu nang swarga, wis ora tuwek kaya ngene, balik umur 20 maneh. Dadi kinyis-kinyis ngono. Iya. Oh, ngoten nggih, akhirnya seneng. Jadi tidak ada orang tua di surga. Termasuk nanti nikmat dunia yang tidak akan ditemukan di surga itu apa? Tadi kan ini sesuatu yang sesuatu yang ada di dunia nanti sudah tidak ada di surga. Rokok. Nah, termasuk rokok itu. Aduh. Nikmati dunia ning ora ono di surga. Karena di surga ora ono geni. Anak pengen rokokan. Moro ning rokok. Ya nyumet sih aduh. Ya Allah. Bar mangan ini mangan jaluk ya Allah nyun iki langsung mangan ngene mangan ngombe. Wah iki anak sing kurang iki rokok iki. Iya ya Allah sudah 12 ya. So kayak iki suryane ning nak nyumet nang kono sih. Ah, mumpung mawe iki mumpung di surga. Mumpung di dunia dinikmati ae. Gawe kangen. Nggih, niku tadi masalah pataan niku mau. Nggih. Monggo. Ada lagi? Saya Nggih. mungkin ada contoh sifat-sifat wali Allah yang bisa ditiru yang lebih mudah maksudnya dalam keseharian kehidupan seorang wali yang mudah ditiru, maksudnya yang bisa diterapkan. Diceritakan kalau banyak orang yang diangkat menjadi walinya Allah itu bukan karena ibadahnya, sholatnya yang bagus. Itu tetap bisa ini, bukan karena baca Al-Qur'annya, bukan karena ini, tapi justru yang banyak orang diangkat menjadi wali Allah itu karena sifat kasih sayangnya kepada sesama. Sifat kasih sayangnya kepada makhluknya Allah. Ya, makhluknya Allah loh ya. Makhluknya Allah, apalagi kepada sesama manusia. Ya, itu dengan rasa kasih sayang. Bahkan diceritakan ada, ini bukan masalah wali ya, tapi begitu besar Allah memberikan perhatian, anugerah kepada orang yang memiliki rasa kasih sayang gitu loh. Ada seorang pelacur kan kayak ngono kan ya. Ada seorang pelacur, dia dalam perjalanan, kemudian dia kehausan. Pelacur ini kehausan, kemudian menemukan sumur itu dalam ya. Akhirnya karena dia ingin menghilangkan hausnya itu, dia harus turun ke sumur itu. Turun ke sumur, dia bawa, kalau zaman biyen sepatu ini kan sepatu kulit, jadi bisa digawe wadahe banyu ya. Dia bawa sepatu kulit itu kemudian diisi air dalam keadaan haus, lemes, kemudian turun. Nek turunnya mungkin gampang ya, biur ya. Munggah iki sing kekel-kekel. Ya, anggulondong ngono wae Mas ya. Ngono gegel sing ngono. Ya kan. Nah, itu ketika naik sampai di atas, ternyata ketika di atas ada anjing loh ini. Ada asu melet-melet terus arek mati. Akhirnya tadi
ya apa namanya air yang yang dia ambil tadi, dia ketika itu saat itu dia merasa kasihan kepada anjing yang mau mati tadi, akhirnya air itu dikasihkan anjing dan anjing itu minum, anjingnya kemudian punya tenaga dan dia lari. Justru malah pelacur ini yang mati karena mati kehausan tadi. Nah, itu diceritakan dalam hadis karena kasih sayangnya pelacur tadi kepada makhluknya Allah, bukan melihat anjing, jangan dilihat anjingnya ya, tapi rasa kasih sayangnya itu loh kepada makhluk Allah itu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, ini pelacur yang ada rasa kasih sayang saja itu menjadikan Allah mengampuni dosanya. Apalagi orang yang muslim, ya sholat, ya poso, ya zakat, dan pokok dilakukan kemudian dia memiliki rasa kasih sayang yang besar itu. Jadi justru banyak orang yang diangkat menjadi walinya Allah itu karena rasa kasih sayangnya kepada makhluknya Allah. Dan kebalikannya banyak bukan banyak ya. Diceritakan ada wali yang dicabut kewaliannya itu gara-gara tidak ada rasa kasih sayang. Diceritakan ada seorang wali, dia melihat apa jenis itu? Coro kecoa itu gelepar gini terus kakak nggak bisa ini sama wali ini didiamkan ya. Jadi nggak apa jenis akhirnya malah karena waktu itu ternyata ini itu maksudnya itu kadang-kadang ya ini beratnya menjadi wali itu ya, kadang-kadang memang Allah sengaja menguji kewalian seseorang itu bagaimana. Akhirnya waktu itu diuji oleh Allah dengan kecoa yang menggelepar tadi, nggak bisa ini, dia diamkan, nggak ada rasa kasihannya kepada kecoa ini, dicabut kewaliannya oleh Allah. Al Imam Ghazali salah satu muridnya diimpani Imam Ghazali. Ketika tidur bermimpi ketemu Imam Ghazali. Kemudian si murid ini tanya, wahai Imam, wahai guru, bagaimana keadaanmu di akhirat sana? Alhamdulillah keadaanku baik, sudah diperlakukan baik oleh Allah gini-gini. Terus dengan apa engkau mendapatkan itu? Apakah dengan ibadahmu? Apakah dengan karangan kitabmu, ilmumu yang luar biasa? Beliau menjawab, enggak, saya dimuliakan, diistimewakan oleh Allah bukan karena itu. Hanya karena ini, suatu ketika saya ngarang kitab Ihya itu, ya Imam Ghazali ngarang kitab Ihya itu, kemudian ketika saya taruh tinta itu dan ada lalat sing mencelok ya, ada lalat hinggap yang minum tinta itu. Kemudian saya tidak meneruskan menulis sampai lalat itu kenyang dan terbang sendiri. Karena kalau saya meneruskan menulis bergerak, ini lalat ini belum selesai minum dia pergi karena takut. Ya, karena rasa kasihan saya kepada lalat itulah yang membuat saya diangkat derajatku oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sing sayang Mas ya. Sapa wae sing disayang. Nah, jadi itu contoh yang bisa dicontoh ya dari sifat-sifat para wali-walinya Allah, kekasihnya Allah yang bisa kita contoh itu kasih sayang kepada sesama. Dengan kasih sayang itu akhirnya muncul sifat dermawan. Ya, orang jaluk tapi dikei nggih, matur suwun nggih. Sama Pak. Nah, seperti ini yang bisa dicontoh, sifat kasih sayang, sifat loman. Nggih. Lanjut. Nggih, Pak Ustadz niki dari saya bab iman ini tadi terkait dari sekian rukun iman tadi yang ada 6. Kakang sendiri kenapa iman itu bisa naik dan bisa turun itu sebabnya sebenarnya dari mana? Al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu bisa bertambah meningkat dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman yang diberikan kepada yang dianugerahkan oleh Allah itu kepada kita itu bisa meningkat ya dengan ketaatan dan menurun dengan kemaksiatan. Jadi kita bisa iman itu kan antara kita dengan Allah. Tapi aslinya kita bisa mengukur keimanan seseorang. Oh, imannya lagi tambah. Kenapa? Oh, sregep ngaji berarti imannya lagi tambah. Nah, karena melempem,
nen di ora tau ketok nang masjid, ora ketok ngaji lah, berarti lagi imannya lagi menurun. Iya nah Ya. masjid terus. Ya sehingga ini, jadi naiknya ya dengan ketaatan, ya ketaatan itu yang bisa menaikkan iman, kemudian bisa mengurangi iman itu dengan kemaksiatan itu. Yang dimaksud al-iman yajidu wa yanqus, iman itu bertambah dan juga bisa berkurang atau bisa naik dan bisa turun seperti itu. Kalau lagi turun gitu, berarti cara meningkatkan. Cara meningkatkannya ya disemangatkan. Lah, tapi kadang-kadang ini pentingnya kita itu mencari apa namanya? Akhon fillah. Kalau dalam bahasa hadis itu akhon fillah. Jadi persaudaraan yang karena Allah. Itu pentingnya kita berteman, mencari teman, mencari teman untuk menjalin persaudaraan yang karena Allah. Kalau bahasa si Iran, apa itu sing tombok ati itu lah. Iya. Wong kang soleh kumpul. Nanti sering dengan berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang baik itu akan menjadikan kita semakin lebih semangat. Ya, karena kita Ini ya, Pak. iya. Ini sering menyendiri itu malah apa namanya bisa membuat kita itu semakin lemah. Ya, dengan kita menyendiri. Apalagi kita belajar, ya kita belajar ilmu tidak pakai guru, belajar sendiri. Nah, itu iya bisa iya. Disebutkan apa namanya? Orang yang mencari ilmu tapi tanpa guru, ya gurunya itu adalah setan. Ya. Artinya ya dia akhirnya memikir-mikir sendiri, pakai logikanya sendiri tanpa ada bimbingan. Lah, iblis itu kan saking pinternya toh, tapi kan menyimpang. Begitu. Ya, dengan cara tadi, kalau saya rasa secara pribadi, praktek pribadi memang supaya menyemangatkan kita itu untuk apa namanya? Memperbaiki keimanan kita, yaitu tadi dengan kita sering berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Ya, mesti ada pengaruhnya. Kita berkumpul dengan orang soleh itu ada pengaruhnya. Wah, orang-orang soleh lah, dia kumpul ambek menurut saya ambek bajingan, ini sudah dibajingan nih, ketularan gitu loh. Nek disebutkan apa jenis di dalam hadis itu orang yang dekat-dekat dengan penjual minyak wangi, walaupun dia tidak dapat wanginya itu akan ketularan wanginya. Ya, dia tidak punya minyak wanginya, tapi karena dia dekat-dekat penjual minyak wangi, dia akan ikut wangi juga. Ya. Tukang bengkel bowling. Ya. Tapi kalau niatkan berteman dengan orang yang kalau untuk berniatan untuk mengajak atau membina gitu. Kita harus mengukur sendiri. Kita punya kekuatan untuk itu enggak? Jangan-jangan malah kita niatnya itu mau ngajak dia, malah katut. Gitu loh. Nah, itu memang harus, dan itu butuh keberanian, dan tidak semua orang bisa gitu loh. Walaupun kita bicara kalau dakwah itu apa namanya kepada siapa saja, tapi kenyataannya enggak semua orang diberikan kemampuan oleh Allah di bidang itu. Contoh Rasulullah itu ketika dakwah awal-awal, dakwah pertama itu yang mengikuti Rasulullah itu enggak banyak loh. Karena susahnya waktu itu apa namanya mendakwai orang Arab. Dan Rasulullah kan ya apa istilahnya orang Arab itu ya kaget pada waktu itu loh dengan dakwahnya Rasulullah. Justru Rasulullah setelah apa namanya mulai banyak yang mengikuti itu setelah Rasulullah berhasil mengislamkan Abu Bakar. Nah, dari sahabat Abu Bakar ini banyak orang-orang Arab yang akhirnya masuk Islam. Karena relasinya itu banyak sahabat Abu Bakar. Ya, jadi tidak secara langsung apa namanya mendapatkan dakwahnya Rasulullah, tapi melalui Abu Bakar. Ya, itu yang saya maksud. Allah itu memberikan mauhibah, kemampuan, kebisaan kepada setiap manusia yang berbeda-beda. Kayak Mas Dimas, apa namanya bisa di bidang IT, aku raiso. Karena urusan-urusan yang ini sampai urusannya ya terserah kono. Mas Ropi nggak konten-konten singkat-singkat gitu ya bagus ya, senengane ya. Agak sedih ya. Oleh bersedih.
Pak tanya Pak soal sejarah kebudayaan Islam itu yang pertama kali diutus wali ke Indonesia itu memang asli dari dari Arab Pak. Saya Kalau seperti itu kan otomatis tahunnya sama ya Pak. tahunnya Tahunnya perkembangan Islam di bagian timur barat sampai ke Indonesia berarti tahunnya sama ya Pak. kalau saya tuh bisa bicara tentang sejarah Jawa nggak begitu paham. Ya cuma ada satu, saya mendapatkan keterangan dari guru kami yaitu ada satu keterangan bahwasanya setiap termasuk berkahnya para sahabat itu di mana daerah pernah ditempati oleh sahabat. Sahabat pernah menginjakkan kaki di daerah itu daerah itu akan menjadi makmur Islamnya. Nah, kalau dilihat dari letak geografis, perdagangan Arab waktu itu kan termasuk melintasi Indonesia. Termasuk melintasi Indonesia. Ya bisa jadi para sahabat itu pernah melintasi Indonesia dan juga pernah juga singgah di Indonesia. Sehingga berkahnya sahabat itu akhirnya Islam itu menjadi makmur di Indonesia. Kalau sejarahnya Islam masuk itu ya mesti dari Arab, tidak bisa dipungkiri. Kita walaupun sebagai bangsa Indonesia harus tetap kita tuh gembira dan tetap merasa bersyukur sebagai bangsa Indonesia, tapi kita tidak boleh anti Arab. Artinya maksudnya agak boleh anti Arab itu ya karena kita tidak bisa lepas itu ya. Karena turunnya Islam itu kan memang di tanah Arab gitu loh. Ya, di tanah Arab memang Allah memberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh selain orang Arab gitu ya. Ini kalau bicara di kaitannya dengan kebudayaan Islam di tanah Jawa itu ya. Cuma saya gini, pernah saya tuh di Bali, juga pernah di NTB, itu kayak punya tradisinya itu sama. Katakanlah kayak ada tahlilan, yasinan itu ya. Itu kan kalau di sini itu kan kayak orang yang tahlilan, yasinan itu kan orang-orang NU. Tapi yang di sana bukan orang NU. Tapi tradisinya sama. Nah, saya mengambil pelajaran, mungkin ini sistematisnya dakwah di zaman dulu itu seperti ini. Sehingga memang sudah terkomando itu loh, terpusat dari ada gerakan yang memang sudah ada organisasinya atau sudah terorganisir loh. Sehingga kok di sana itu padahal bukan NU tapi punya tradisi yang sama. Dan saya juga mendapatkan keterangan dari salah satu guru saya, ustadz saya, itu kalau bicara tentang tahlil dan tradisi yang ada di masyarakat ini, yang menjadi ciri khasnya orang NU, itu bukan NU yang membuat, bukan, tapi itu termasuk kecerdasannya Kiai Hasyim Asy'ari untuk menjaga. Jadi tradisi ini supaya nggak hilang, kemudian dijaga oleh Kiai Hasyim Asy'ari, dijaga bersama-sama sehingga sampai berlanjut sampai sekarang. Jadi kayak itu ya menjadi identitasnya NU ya, tapi itu bukan buatan NU, tapi buatan sebelum NU sudah ada gitu. Hasil akulturasi dakwah. Kalau sejarah ini saya kurang paham tentang sejarah Jawa, tapi guru kami ada punya kitabnya itu Ahlul Musammarah itu ya, menceritakan tentang masuk Islamnya ke tanah Jawa itu. Ada ceritanya. Wali Songo ini, kalau keterangan guru kami, Wali Songo itu bukan berarti kok wali sing dikeramat ya, ono wali jumlah songo sing dikeramat itu ya. Kalau menurut guru kami, keterangan guru kami, bukan itu. Jadi wali songo itu sistem ya, sistem dakwah. Dulu ketika di kerajaan Hindu itu ada babahan songo ya. Nah, kemudian Islam hadir untuk mengimbangi ini ya dengan dakwah kayak tadi ya, akulturasi untuk mengimbangi ini tidak menghilangkan tradisi-tradisi yang ada, tapi meluruskan ya, sehingga kemudian dibuat ada sistem wali songo. Itu wali itu kan istilahnya wali itu yang menguasai
yang menguasai. Ada penguasa-penguasa yang terkaitannya dengan dakwah Islam ini. Maksudnya penguasa itu yang menjadi penanggung jawab wilayah itu loh, yang menjadi wilayah itu ada jumlahnya di apa? Ada 9 titik. Ya, ada di daerah Ampel, ada di daerah ini, ada di daerah ini. Ini wilayah, ada wilayahnya masing-masing. Ya, itu aslinya Wali Songo itu ya memang dipilih orang yang memang istilahnya itu sudah punya kemampuan di situ gitu. Jadi wali ya wali nek dulu kan ada keramat ya, punya keramat, tapi wali itu nggak mesti kudu duwe keramat. Nek nabi memang harus punya, memang diberikan mukjizat untuk menguat apa namanya sebagai bukti ya bahwasanya apa namanya adalah seorang nabi. Tapi kalau wali nggak mesti duwe keramat sing koyo Sunan Kalijaga ceritane maca lemah dadi emas ya. Wis ora ono koyo ngono. Ya. Jadi dakwah itu enggak menghilangkan budaya itu enggak. Bahkan ketika Rasulullah hadir di mana-mana di Arab, itu nek Arab sebelumnya kan dikenal jahiliyah toh. Tapi bukan berarti jahiliyah itu jelek semuanya, enggak. Ada tradisi-tradisi yang baik, termasuk sakhok loman. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan loman. Kalau sudah dianggap saudara itu ya wis enggak perhitungan. Nah, itu dijaga oleh Rasulullah. Dan adat-adat termasuk Idul Adha, menyembelih korban di Idul Adha itu tradisinya orang Arab. Itu tradisinya orang Arab. Haji itu yang cuma waktu itu kan karena sudah apa namanya sudah setelah Nabi Ibrahim kemudian turun terjadilah penyimpangan. Jadi mereka tetap datang ke Mekah, tapi datang ke Mekah itu bukan caranya Nabi Ibrahim dulu, tapi malah patung-patung itu. Nah itu kemudian dihilangkan oleh Rasulullah mengembalikan pada ini apa namanya haji itu. Itulah itu tradisinya orang apa namanya orang Mekah pada waktu itu. Nah, itu dijaga oleh Rasulullah. Seperti dalam masalah hukum ketika ada orang yang membunuh maka dia harus dikisos. Itu juga tradisinya orang Arab. Cuma ini kalau dalam kaidah itu sar'un mangqablana sar'un lana malam ya'ti dalilun ala khilafi. Syariatnya orang dahulu, aturannya orang dahulu itu juga aturan kita, maksudnya orang Islam selama tidak ada dalil yang bersimpangan dengan tradisi orang-orang dahulu itu. Jadi dakwah Islam itu tidak terus menghilangkan semua, enggak. Tapi kalau memang itu ada kesesuaian ya sudah diarahkan ya aja. Gitu.